Haleluya. Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Selamat malam. Salam sehat. Salam damai sejahtera bagi kita. Selamat bertemu kembali lagi bersama dengan saya, Pendeta Masri Yusia, Gembala Gereja Kemah Injil Indonesia Filipi, Cengkareng, Jakarta, dalam program Sahabat Mengasihi Yesus. Puji nama Tuhan, tetap sehat, yaitu dalam ibadah doa Jumat pada malam hari ini. Kita akan melandasi doa kita pada hari ini melalui satu perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Saya yang pimpin kita dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami bersyukur oleh anugerah dan kasih setia Tuhan menolong kami menyertai seluruh jemaat Tuhan dalam pekerjaan mereka sepanjang hari ini. Dan kami sudah kembali ke rumah kami masing-masing, dan kami bersyukur ada waktu untuk mendengar firman Tuhan dan menaikkan setiap doa-doa syafaat kami. Terpujilah nama Bapa, kami akan belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat meneguhkan kami, menguatkan kami di dalam kami mengiringi akan Tuhan. Terpujilah nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Renungan kita pada malam hari ini dilandasi dari firman Tuhan Yesaya 43 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, yang berkata demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Puji nama Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini adalah tentang penebusan. Harga dari sebuah penebusan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Israel dibebaskan dari maut oleh darah anak domba jantan. Ini merupakan suatu ibadah, yaitu jemaat atau umat Tuhan sebelum Yesus datang sebagai penebus bagi umat manusia dari dosa-dosa. Dan ada suatu ibadah yang dilakukan untuk menutupi dan menyucikan dosa mereka adalah melalui darah anak domba yang dipersembahkan. Dan orang percaya diselamatkan oleh darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, yang baru kita rayakan, peringati, yaitu pengorbanan Tuhan di salib. Ia mati dan bangkit naik ke surga untuk umat ketebusannya. Melalui perbandingan ini kita dapat memahami betapa harga penebusan bagi kita itu sangat mahal dan tak ternilai. Nyawa gantinya. Itulah sebabnya dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang mengorbankan putra tunggalnya untuk keselamatan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, penebusan itu terjadi karena kita berharga di mata Allah melalui pembacaan kita tadi itu. Dan juga dikatakan karena kita ini adalah biji mata Allah.
Dan karena Allah mengasihi saya dan mengasihi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita perhatikan apa langkah-langkah penebusan yang dikerjakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, langkah penebusan yang dikerjakan oleh Allah adalah kita perhatikan dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dan dalam ayat yang pertama, kalimat yang menarik bagi saya adalah, Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Langkah yang pertama adalah Dia memanggil kita dengan nama kita. Artinya Tuhan mengenal saya dan Tuhan mengenal saudara-saudara. Dia tidak salah memanggil. Dia memanggil kita sesuai dengan nama kita. Puji Tuhan. Artinya Allah tidak salah melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Tidak ada yang kebetulan terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Allah mengenal saya dan mengenal saudara. Ini adalah langkah yang dikerjakan oleh Tuhan dalam penebusan. Dia memanggil saya, nama saya, dan memanggil nama saudara. Dan yang kedua, ya, puji Tuhan, pada ayat yang kedua dijelaskan bahwa apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Puji Tuhan. Kita perhatikan di sini adalah langkah penebusan Allah, adanya jaminan bahwa Allah akan meluputkan saya dan saudara-saudara dari berbagai macam malapetaka yang ada. Malapetaka apa yang mengancam nyawa saudara saat ini? Persoalan apa yang mengancam nyawa saudara saat ini? Melalui pembacaan firman Tuhan pada hari ini menjelaskan kepada kita ada jaminan bahwa Allah akan meluputkan kita. Meluputkan saya dan meluputkan saudara-saudara. Ini adalah langkah penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan yang kedua, kita perhatikan yang kedua adalah apa yang Yesus telah kerjakan bagi saya dan bagi saudara. Yesus bertindak sebagai pengantara. Pengantara dalam hal apa? Dalam Ibrani 1 ayat yang ketiga dikatakan, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar di tempat yang tinggi. Saudara, menarik kita perhatikan dalam bagian firman Tuhan ini adalah selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar di tempat yang tinggi. Artinya apa yang Yesus telah kerjakan bagi saya dan saudara-saudara adalah Dia sebagai pengantara antara saya, saudara, dan dengan Allah kita. Karena Allah kita sebagai Allah yang kudus, suci, dan karena kita manusia berdosa, tidak bisa datang kepada Allah, dan melalui Yesus Kristus, pengantara itu akan mempersatukan kita dalam kerajaannya. Dan yang berikut adalah Yesus bertindak sebagai juru syafaat bagi kita. Dalam Ibrani 7 ayat 24-25 dikatakan, tetapi karena Ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Ayat yang ke-25 mengatakan, karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Puji Tuhan, Dia sebagai imam, pengantara dan imam bagi saya dan saudara-saudara. Dan juga dalam ayat yang ke-8, Ibrani 8 ayat yang kedua, Yesus adalah imam besar bagi kita. Dan juga kalau kita perhatikan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 yang kedua, bahwa Yesus sebagai pembela bagi kita. Karena kita terdakwa oleh karena dosa yang telah kita lakukan. Dan Dia sebagai pembela bagi kita. Dan yang terakhir, jaminan akan janji Allah bagi kita. Apa jaminannya bagi kita? Dia tetap setia akan janjinya.
Dan dia pasti menggenapi janjinya tepat pada waktunya Tuhan. Dan dia berkuasa untuk bertindak melakukan apa yang dijanjikan bagi kita. Bukankah firman Tuhan berkata, apa yang difirmankannya pasti digenapi dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, ini adalah hal yang sangat dahsyat yang dikerjakan oleh Allah melalui penebusannya bagi kehidupan saya dan bagi saudara dan sekalian. Memahami akan apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kita adalah menjadi tekad bagi kita agar kita selalu setia dan menjadi pelaku-pelaku firman. Puji nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas perenungan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah melalui firman Tuhan yang kami sudah baca, renungkan pada hari ini, menguatkan, meneguhkan kami di dalam kami mengiringi akan Tuhan. Terpujilah nama Bapa, kami bersyukur atas perenungan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur oleh anugerah Tuhan juga konferensi nasional Gereja Kemah Angel Indonesia sudah terlaksana. Dan juga kita terus berdoa bagi badan pengurus pusat yaitu sinode yang terpilih, yaitu Bapak Pendeta Daniel Ronda. Kita terus dukung dalam doa supaya dapat bekerja dalam pertolongan Tuhan untuk kemajuan Gereja Kemah Angel, supaya Gereja Kemah Angel bertumbuh, berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar. Dan juga kita terus berdoa yaitu bagi bencana alam, penanganan bencana alam yang di NTT, supaya Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Mari kita berdoa di rumah kita masing-masing.